Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi anna Allah ya'li darajatihim bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية وسلامة لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلما وتذكرا وتذكرا والنفعا والانتفاعا والإفادة والاستفادة والحثا على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab Habibul Imam Al-Habib Abu Abdullah Muhammad bin Yusuf As-Sanusi rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi summa ila sahibu syarha Imam Al-Dasuki rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa nafa'ana bihi fid darain wa nafa'ana bihima fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin وبحكمتك وانصر علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. إلى أن قال ويجمع معاني هذه العقائد kulliha qaulu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wa yajma'u ma'ani, maka terkumpullah makna-makna yang sudah kita kaji, yang sudah kita pelajari, yang merupakan akidah di dalam agama Islam. Seluruh makna akidah tersebut terkumpul seluruhnya di dalam kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi apa yang sudah kita kaji, apa yang sudah kita pelajari, seluruhnya itu menjadi isinya dua kalimat syahadat. Jadi yang lalu kita sudah membongkar, kita sudah memperincikan satu persatu dari dasar-dasarnya agama, dari prinsip-prinsip beragama,
yaitu iman kepada Allah, iman kepada para Rasul. Bagaimana mengenal sifat Allah, mengenal sifat para Rasul, maka itu dasar keimanan kita. Maka semua yang kita kaji satu persatu dari wujud, qidam, baqo sampai mutakalliman, dari sidik, tablik, amanah, fatonah sampai sifat-sifat kemanusiaan, semuanya terkumpul di dalam kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Artinya setiap kita mengucapkan dua kalimat tersebut, harus di hati kita hadir seluruh makna aqaid yang sudah kita pelajari. Karena aqaid itu menjadi isinya. Nanti dua kalimat syahadat itu terbangun dari aqaid yang sudah kita pelajari. Kalau kamu mengucapkan dua kalimat syahadat tapi makna aqaid itu enggak muncul, berarti kamu belum ngerti isinya dua kalimat syahadat. Makanya banyak orang yang syahadatnya bio. Tahu bio? Orang udah jadi ahli zikir, ahli wirid, ahli puasa, ditanya isinya dua kalimat syahadat nggak ngerti, ya? Ditanya sifat-sifat Allah nggak ngerti, ditanya yang wajib bagi Allah, yang mustahil bagi Allah, yang jaiz nggak ngerti. Kata ulama itu namanya SKSD, apa? Sok kenal, sok deket, gaya lu gitu. Nah yang namanya zikir itu beda dengan tilawatil Quran. Zikir itu pahalanya dari mengingat. Kalau baca Quran pahalanya dari membacanya itu, nggak usah pakai ingat-ingat artinya, nggak usah. Kamu baca saja ayat-ayat Al-Quran, setiap hurufnya kamu diberikan pahala. Nggak usah ngerti maknanya, nggak usah ngerti artinya, nggak usah. Beda dengan zikir. Kalau zikir yang dituntut bukan lafadznya tapi maknanya. Walaupun kamu wiridnya dalam hati, mulut kamu nggak bunyi suaranya, tapi di hati kamu menghadirkan makna-makna, maka kamu diberi pahala dari wirid kamu, diberi pahala dari zikir kamu. Tapi kalau baca Quran nggak diucapkan, cuman kamu lihat doang, ya nggak dapat pahala apa-apa. Pahala megang, pahala liatin ayat. Karena pahalanya membaca Al-Quran itu dari bacanya, kamu suarakan, kamu keluarkan gitu. Nggak bisa di dalam hati, nggak bisa. Beda dengan zikir. Zikir bisa dalam hati tapi akan diberi pahala kalau mengerti maknanya. Karena zikir itu artinya mengingat, menyebut dan mengingat. Ada orang nyebut tapi nggak ingat apa-apa, kayak orang ngelindur dah. Orang ngelindur kan nyebut macem-macem, anu. Paling kalau kamu lihat kamu tulis doang. Berapa tadi? Begitu bangun dari ngelindurnya, bangun tidur, kamu tanya tadi kamu ngomong apa? Nggak ngerti saya. Jangan sampai kamu demikian, ngucapin dua kalimat syahadat tapi nggak ngerti isinya, nyebut nama Allah tapi nggak ngerti isinya. Kalau kamu menyebutkan sesuatu itu harus disertai ilmunya.
Langit, bumi, dan segalanya ini adalah alamat kita menuju kepada Allah. Allah menjadikan ini semua namanya alam, berasal dari alamat. Alamat apa? Alamat kepada sifat-sifat Allah, alamat kepada ketuhanannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka selagi kamu belum kenal alamatnya, selagi kamu belum kenal kepada Allah, belum jumpa dengan Allah, maka kamu akan senantiasa merhatiin langit bumi. Untuk apa? Mengantarkan kita untuk bisa mengenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibaratnya kamu dikasih kartu nama, kamu dikasih share lokasi. Share lokasi itu yang kamu lihat mesti sekitarnya rumah yang kamu cari. Tandanya apa? Oh, deket masjid, udah deket nih. Oh, deket kelurahan, udah deket nih. Oh, sampai kamu ketemu pada alamatnya. Kamu dikasih kartu nama, alamatnya Jalan Sudirman, gang sekian, nomor sekian. Itu alamatnya. Setelah kamu cari alamatnya, kamu ikutin Google Map, kamu ikutin sampai kamu ke rumahnya, masih dipakai nggak alamatnya? Kartu nama ada gunanya nggak? Buat apa lagi? Udah sampai rumahnya. Sherlock ada gunanya? Ya nggak ada gunanya sampai rumahnya. Jadi kalau kamu menyebut nama Allah, kok yang kamu ingat langit bumi, berarti kamu belum jumpa dengan Allah. Kamu belum sampai kepada Allah. Kalau kamu nyebut nama Allah, kamu sudah sampai kepada Allah, harusnya yang kamu ingat ya ini. Wa yajma'u ma'ani hadhil aqaid kulliha. Seluruh makna itu terkumpul. Ketika kamu nyebut Allah, muncul tuh makna-makna di pikiran kamu mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu ngomong rumah, yang muncul di pikiran kamu ya bagian-bagian dari rumah. Isinya rumah, ada atap, genteng, apalagi dinding, tembok, jendela, pintu. Ini yang diingat. Nyebut rumah, muncul pengetahuan kamu tentang rumah. Ngomong mobil, muncul tentang mobil. Kalau kamu ngomong sesuatu sepeda, tapi nggak muncul apa-apa di pikiran kamu, berarti kamu tahu namanya tapi nggak tahu yang dinamai. Lah ini banyak terjadi, orang nyebut Allah tapi nggak tahu yang dinamain Allah. Taunya itu ya Allah itu ya Tuhan. Allah itu ya alif, lam, ha. Ketika nyebut Allah, coba yang muncul apa di pikiran kamu? Oh, yang muncul langit, bumi, bib. Berarti belum kenal Allah. Berarti kamu belum sampai memahami tentang Allah. Baru nyebut namanya, tapi belum tahu yang punya nama. Harusnya bagaimana? Ketika kamu nyebut Allah, la ilaha illallah, yang muncul di pikiran kamu langsung semua sifat-sifatnya Allah, wajibul wujud, wajibul qidam, wajibul baqa, wajib mukhalafah. Itu yang muncul. Ketika kamu takbir Allahu Akbar, itu muncul di pikiran kamu. Berarti kamu ingat kepada Dia, ingat kepada sifat-sifatnya, ingat kepada yang punya nama. Bukan cuman ingat sama namanya, bukan cuman ingat sama bikinannya, tapi langsung ingat kepada semua keadaan yang ada pada dirinya, gitu loh.
Sifat-sifat ini berasal dari mana? Ini enggak sembarangan. Nabi yang mengajarkan kita untuk mengenal sifat-sifat ini. Ketika Nabi ditanya tentang Allah, Nabi menyebutkan surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Surat Al-Ikhlas itu kalau mau kita perincikan nanti isinya sifat 20. Jadi bukan terus surat Al-Ikhlas itu surat sembarangan. Itu surat terpenting itu. Kalau kamu bisa mengamalkannya, setiap membacanya mengingat sifat-sifat Allah, kamu akan sampai kepada tambah bisa menghayati seluruh makna-makna yang terkumpul di dalamnya. Ya, jadi kita ngaji sudah sampai kepada satu persatu sifat-sifat Allah sudah kita pelajari. Apa itu yang namanya wujud, apa itu yang namanya qidam, apa itu yang namanya baqo, sampai apa itu yang namanya mutakalliman. Begitu pula kita sudah belajar tentang sidik itu apa, tabligh apa, sampai kepada apa? Amanah, fatonah, lawannya. Begitu pula sampai kepada sifat-sifat kemanusiaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka semua yang sudah kita pelajari itu adalah alat untuk kembali membangun makna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka dikatakan oleh Imam Sanusi, lamma faragha min dzikri ma yajibu ala mukallafin ma'rifatuhu min aqaidil iman fi haqqi maulana jalla wa azza fi haqqi rasulihi alaihi wassalatu wassalam. Setelah kitab ini selesai menyebutkan aqaid, prinsip-prinsip keimanan yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan berkaitan dengan sifat-sifat para rasul alaihi wassalatu wassalam, yang mana itu wajib diketahui oleh setiap mukallaf, baik laki-laki maupun perempuan, baik muda maupun tua. Asal sudah mukallaf wajib mengetahui sifat-sifat Allah dan sifat-sifat para rasul. Kamalal faidata huna bibayanin indiraji jami'i ma sabaqa tahta kalimatit tauhid wa hiya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah liyahsula lakal ilmu bi aqaidil iman tafsilan wa ijmalan. Maka di sini ia musannif Imam As-Sanusi menyempurnakan faedahnya dengan memasukkan seluruh aqaid ke dalam cakupan kalimat tauhid. Ini disempurnakan oleh Imam As-Sanusi, disempurnakan oleh para imam-imam kita. Disempurnakan maknanya dipermudah agar kita lebih banyak mendapatkan keuntungannya, gitu loh. Apa di antara keuntungannya? Dengan menyebutkan seluruh kalimat, dengan menyebutkan kalimat tauhid, maka itu memasukkan seluruh aqaid tersebut ke dalam kalimat la ilaha illallah
Muhammadur Rasulullah, agar kamu mendapatkan pengetahuan tentang aqaid iman secara terperinci dan secara global. Faedahnya apa? Agar kita mendapatkan pengetahuan, nyebut nama Allah dan punya ilmunya tentang Allah. Jangan sampai nyebut nama Allah tapi di pikiran kamu nggak kenal apa-apa tentang Allah, nggak muncul apa-apa tentang Allah. Kan nggak mungkin kalau kamu nyebut Allah yang kamu munculkan sosok-sosok tertentu. Kan Allah maha besar, Pip. Dibayangkan sesuatu yang begitu nggak? Dulu ya, dulu begitu. Sekarang udah enggak lagi. Kenapa? Karena kamu sudah punya ilmu pengetahuan. Kamu dulu cuman tahu namanya, sekarang kamu sudah tahu yang punya nama Allah. Walaupun tahunya cuman sedikit, tapi itu cukup menggugurkan kewajiban kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengenal Allah, gak ada jalan lain selain jalan ini, gak ada. Kamu gak akan bisa kenal Allah dengan jalan wiritan, gak bisa. Coba kamu wirid nyebut nama Allah, mau nyebutnya 1.000.000 kali, 1.000.000.000 kali, sebut aja namanya Allah, kamu nggak akan kenal Allah. Nggak. Sama kayak kamu nyebut namanya Jokowi lah, Jokowi 1.000.000 kali, tetap aja kamu nggak akan kenal. Nggak. Tetap aja minyak goreng langka. Oh ya, masih. Jadi walaupun kamu nyebut namanya berjuta kali, kamu nggak bisa, karena nama itu bukan jalan untuk mengenal, gitu loh. Nama itu untuk menyebut, untuk memanggil, bukan untuk mengenal, gitu loh. Kamu nyebut Jainuddin, yang nengok mana? Yang nengok mana? Oh, itu yang nengok tuh. Kamu kenal gak? Oh, itu bukan Udin yang saya maksud. Mikir. Tapi kalau kamu nyebut nama Jainuddin, kamu gak kenal orangnya, yang maju 3 orang kan bingung. Ini yang Jainuddin yang kenal namanya tapi gak kenal yang punya nama, kan berat ini. Dan kamu gak bisa kenal Allah selain dengan jalan ini. Kalau ada orang mengatakan, masa sih mengenal Allah kok pakainya cuma sifat 20? Emang sifatnya Allah cuma 20? Oh, bukan. Sifat 20 ini dicukupkan oleh para ulama untuk kita mengenal kepada Allah. Lah kan ada 99 namanya Allah, kenapa nggak lewat situ aja? Itu nama, bukan sifat. Kamu disuruh kenal namanya, sifatnya Allah. Kalau 99 itu sempurna. Nama-nama Allah ya di situ, sifat-sifat Allah ya di situ. Nanti kamu nggak bisa membedakan mana nama, mana yang sifat. Maka ketika kita belajar sifat 20, dikhususkan bicara sifat-sifat Allah. Setelah kenal sifat 20, kenal Allah, kenal zat yang maha agung, zat yang maha sempurna, tinggal walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Maka bagi Allah terdapat nama-nama yang baik. Maka dengan nama-nama itu tauhidkanlah Allah, berdoalah kepada Allah, mintalah kepada Allah, sebutlah Allah. Berarti nama itu untuk menyebut, dengan menyebut bisa mengingat kepada Allah.
bukan untuk mengenal. Beda nih. Jadi jangan terus sifat 20 mah bid'ah. Sifat 20 bid'ah. Enggak ada dasarnya, enggak ada dalilnya. Padahal seluruh sifat 20 itu ada di dalam Al-Quran, disebutkan. Tapi hanya urutannya enggak berurutan. Enggak Allah wujud kita mbak kok. Tapi oleh ulama dikumpulkan, dirangkai menjadi satu mata pelajaran agar kamu mudah mengenal Allah. Sama saja ulama mengumpulkan kitab fikih. Di kitab fikih itu ada pelajaran sholat, pelajaran puasa, pelajaran zakat, haji, dan itu semua punya dalil dalam Al-Quran, tapi juga enggak berurutan. Maka ulama mengurutkannya biar kamu mudah. Pertama bab toharoh, bab najis, bab bersuci, baru bab masuk sholat, wudhu, bab sholat, bab puasa, bab haji, diurutkan hingga kamu ketika buka kitab fikih gampang belajarnya. Mau cari bab sholat, coba kamu buka Quran hadis bab sholat, bisa. Coba buka Quran hadis bab haji, coba. Nanti main celok sini, main celok sono, main celok sono, main celok. Lah ulama bijaksana membuat kita definisi membuat kita disiplin ilmu, dirangkum, dibukukan, dimudahkan kita untuk mempelajarinya. Tinggal buka, udah ada babnya, udah ada subbabnya, bagian-bagian, mudah sekali. Begitupun mengenali sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, kita dimudahkan oleh ulama bahwa ini semua dituliskan dalam kajian tauhid, diringkas lagi, seluruh yang sudah kita pelajari 20 itu masuk ke dalam maknanya la ilaha illallah. Wal ya'rif, dan dengan hal itu wal ta'rif, hendaklah kamu mengetahui bidzalika syarafa sirri hadhil kalimatil musyarrafah. Maka dengan itu hendaklah kamu mengetahui rahasia-rahasia yang tersimpan di dalam kalimat tauhid yang mulia ini. Wa man tawa tahtaha minal mahasini, dan semua yang terkandung di dalamnya yang berisi kebaikan-kebaikan. Hatta yatasya'sya'al qalbu inda dzikriha bi anwaril yaqin, sehingga saat menyebutkannya hati memancarkan keyakinan yang laksana cahaya. Ketika nyebut la ilaha illallah itu mantep, nggak ada keraguan, nggak ada kebimbangan, nggak ada kekhawatiran, nggak ada kemamangan. Mantep, ini kalimat yang benar, ini kalimat yang wajib dipertahankan, wajib diimani, kalimat yang hak. Di hatinya tenang menyebutkannya, nggak ada kebimbangan sama sekali, karena kamu sudah punya pengetahuan apa yang terkandung di dalamnya. Yang mana terkandung banyak kebaikan di dalamnya, sehingga ketika kamu menyebutkan akan memancarkan keyakinan yang laksana cahaya. Wa yatamawwaja fihi adwaul iman,
dan akan berkibar-kibar keimanan yang laksana sinar di dalamnya. Hatta tambasita ala dhahiri, sehingga pengaruhnya tampak di luar dan menyebar sampai ke illiyin, dan faedahnya, pengaruhnya sampai keluar dalam diri kamu, keluar ke dohirnya kamu. Saking dalamnya sudah penuh, biasanya apa? Tumpah keluar. Sesuatu sudah penuh, kamu isi lagi terus, maka apa yang terpenuhi di dalam itu akan keluar dan tampak dari luar. Saking apa? Sudah penuh pengaruhnya, saking mempengaruhi apa yang di dalam ini, membawa yang di luar ikut merasakan, ikut nampak pengaruhnya. Hatta tambasita ala dhahiri wa yantashira ila illiyin, dan bahkan menyebar sampai ke illiyin, sampai ke derajat-derajat yang tinggi, sampai ke alamnya para malaikat. Wa yanfatiqa laka kanzu hadhil kalimatil azimah an yawaqitil faradisil jinan, sehingga makna yang tersimpan di dalam kalimat yang agung ini akan membukakan berbagai akidah yang laksana yakut, batu mulia yang menyebar masuk ke dalam surga Firdaus bagi kamu sekalian. Dikatakan apa? Kalimat ini adalah menjadi kalimat yang membawa banyak keuntungan. Dalam kita dipenuhi dengan ketenangan, kedamaian, sampai apa yang tersimpan di dalam bisa keluar ke zahirnya kita. Apa yang keluar terus sampai bisa naik ke dalam makomnya para orang-orang yang mulia di hadapannya Allah Subhanahu wa ta'ala, hingga kalimat tersebut membukakan berbagai macam akidah-akidah yang mana itu laksana batu permata yang mahal yang tersimpan dalam hati kamu, yang cahayanya memancar sampai keluar, sampai ke langit yang tinggi. Di mana sumbernya? Di dalam hati. Makanya orang-orang istimewa itu jalan kemana saja nggak usah teriak-teriak, nggak usah saya ini saya. Kenapa? Ketika di dalam hatinya terpancar yakut yang mulia, permata yang mulia, maka orang-orang yang sederajatnya akan bisa mengenali orang istimewa. Kenapa? Terdeteksi, bisa dikontrol, bisa dikenali. Maka dikatakan la ya'riful wali ilal wali. Gak ada yang tahu wali kecuali ya wali lagi. Gak ada yang tahu yang tersimpan dalam hati kamu itu kalimat la ilaha illallah kecuali yang ahlinya lagi. Maka kamu diperintahkan menyimpan kalimat ini betul-betul hingga dia menjadi cahaya yang memancar dalam diri kita, pancarannya sampai ke sekitar kita, sampai menembus kepada langit, hingga ahli langit melihat kita bagaikan bintang-bintang. Kalau kamu di dunia melihat langit penuh bintang-bintang, ahli langit melihat dunia juga penuh dengan siapa bintang-bintang itu? Ya ahli la ilaha illallah.
sekarang sudah habis. Lah ya bintangnya dari mulai mendung lama-lama habis, tinggal segini doang. Ini mudah-mudahan bercahaya semua, menerangi semua dunia hingga disaksikan sampai ke alam malaikat. Dulu begitu. Para wali-wali itu nggak usah kemana-mana, dia di tempatnya aja disamperin, didatangi. Kenapa? Cahayanya menyebar sampai kemana saja. Saking kuatnya sesuatu yang tersimpan dalam hatinya, kekuatan itu sampai memancarkan cahaya keluar ke sekitarnya, bahkan sampai ke berbagai penjuru, hingga orang tahu oh di sana. Ini keistimewaan yang ada di dalam faedahnya mengerti maknanya dua kalimat syahadat. Maka kamu harus tahu ini begitu banyak kebaikan di dalamnya. Kalau kita menyebut namanya karomah. Karomahnya kalimat syahadat. Kalau kamu kok dapat karomahnya, ini istimewa. Jadi kalimat syahadat itu ada keuntungan dunia, ada keuntungan akhirat. Keuntungan dunianya apa? Ya ini. Di antara keuntungan yang sangat istimewa yang akan diperoleh orang-orang yang terus membawa kalimat ini, menanamkan dalam hatinya dan menguatkannya setiap waktu. Wa ta'rafa qadra ma munihat minan ni'matil uzma alladzi manna biha bimahdi fadlihil karim ar-rahmanir rahim ba'da an kana qad ihtawa baitu badanika ala kanzil azim min kunuzil maulana al-musilatin ila kashfil hujubi wa tamattu'i bisyarafir ridwan. Maka kamu mengetahui begitu banyaknya kenikmatan yang sangat agung yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala zat yang maha pemurah, zat yang maha pengasih dan penyayang, menganugerahkan dengan murni anugerahnya setelah sebelumnya badan kalian yang laksana rumah simpanan akidah yang agung yang mengantarkan kepada terbukanya hijab dan kenikmatan-kenikmatan dengan ridho Allah yang agung. Coba. Maka kamu akan mengetahui banyak kenikmatan setelah di hati kamu itu terpancar apa? Cahaya permata, tersimpan permata yang memancar keluar dalam diri kamu, memancar sampai ke langit yang tinggi, maka kamu nanti akan membuka, akan mendapatkan banyak kenikmatan yang sangat agung, pertolongan Allah yang luar biasa yang gak akan kamu bisa elakkan. Yang kamu akan sadari itu betul-betul pertolongan dari Allah Subhanahu, yang mana kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala zat yang maha penyayang, maha pengasih. Allah menjadikan kenikmatan yang umum untuk siapa? Untuk orang-orang hamba-hambanya yang kafir maupun yang
mukmin, kenikmatan umum, dan ada kenikmatan khusus. Apa itu? Nikmat yang Allah berikan khusus bagi hamba-hamba yang tertentu. Maka di antara hamba yang tertentu adalah hamba-hamba yang memiliki di dalamnya permata tauhid yang bisa dipancarkan keluar hingga menyebar, maka dia akan mendapatkan banyak kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana setelah sebelumnya badan kamu merupakan laksana rumah, tempat penyimpanan akidah, tempat penyimpanan permata, tempat penyimpanan batu yakut yang sangat indah, yang mana keagungannya akan mengantarkan kita kepada terbukanya hijab. Ini kita harus ngerti, ada hijab-hijab yang mana dengan keadaan ini nanti kita akan dibuka hijabnya oleh Allah. Kamu nggak usah minta dibukain hijab, nanti akan dibuka hijab untuk kamu. Ada orang bertahun-tahun minta kepada Allah, ya Allah, Bu ya saya bisa dibukain hijab, pengen lihat bangsa jin, pengen lihat bangsa malaikat. Doa bertahun-tahun nggak dikabul-kabulkan oleh Allah. Kenapa? Karena tujuannya pingin dibukakan hijab hanya untuk melihat sesuatu yang nggak ada faedahnya. Kalau kamu sudah lihat bangsa jin, lihat bangsa malaikat, emang iman kamu nambah gitu? Hah? Kalau nggak lihat nggak nambah, aneh. Makanya ada orang-orang yang ikut-ikutan pengen lihat bangsa jin, bangsa malaikat, pakainya apa itu? Acara apa di TV? Hah? Alam gaib, dunia lain, apalagi misteri, ya. Isinya apa itu? Ya itu mau pengen lihat jin, pengen lihat, artinya pengen terbuka hijabnya, yang padahal ketika hijab itu dibuka nggak ada untungnya, nggak ada faedahnya apa emang? Sama saja kamu dibukakan hijab, di depan kamu kelihatan bank beserta uang-uangnya, tapi dalam kaca doang, yang ngeliatin doang, kamu buat apa dibuka hijab ini? Kalian nonton doang, kamu ngapain? Hijab yang dimaksud di sini terbuka hijab yang kamu akan mendapatkan rahasia-rahasia yang masuk dalam diri kamu dan menguntungkan untuk kamu. Diberi kemudahan, diberikan begitu banyak hal-hal yang antik-antik. Keistimewaannya begitu banyak, dapat ma'unah, pertolongan dari Allah. Tapi ini adalah bukan tujuannya. Ini adalah kelebihan yang diberikan oleh Allah, tambahan yang diberikan oleh Allah, jangan jadi tujuan. Orang kadang tujuan zikir pengen apa, dibuka hijab, zikir pengen dapat karomah, zikir pengen terbang, pengen punya ilmu melipat bumi, pengen macam-macam. Itu jangan jadi tujuan. Kenapa? Kalau jadi tujuan nanti berhenti di tempat. Setelah kamu dapat itu berhenti, seakan-akan kamu tidak lagi punya tujuan lain. Padahal nggak begitu. Tujuannya nggak di situ, nggak, tujuannya sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kamu mendapatkan banyak kemudahan-kemudahan, itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana mengantarkan terbukanya hijab dan kenikmatan-kenikmatan dengan ridhonya Allah yang maha agung. Bukan istijrad. Yang berat kan orang mendapatkan begitu banyak keanehan-keanehan, tapi isinya istijrad, dilulu oleh Allah, dikasih hati-hati loh, kasih hati-hati, macam-macam azab.
macam-macam siksa, macam-macam. Tapi para wali-wali yang nggak ada takutnya. Kenapa? Karena mereka mendapat itu atas keridhaan Allah. Makanya nanti ketika ahli surga semua udah masuk surga, mudah-mudahan semuanya masuk surga bareng-bareng. Setelah masuk surga mendapat kenikmatan, Allah bicara kepada ahli surga, wahai hambaku, apa yang telah kuberikan kepadamu berupa kenikmatan, apa sudah cukup? Jawabnya apa? Cukup ya Allah, mau nambah apa lagi ya Allah, ini sudah sempurna semua. Semua kenikmatan ada, rumah ada, bidadari ada. Ini kan bidadari doang urusannya kan? Udah ada, udah lengkap semua, udah apa lagi ya Allah? Kata Allah, belum cukup. Apa? Aku akan berikan keridhoanku kepadamu untuk selamanya di surga. Lah itu yang mahal itunya. Keridhoannya Allah itu yang mahal. Makanya orang mengatakan orang ibadah di dunia 60 tahun, 70 tahun, pahalanya masuk surga selama. Lah kok bisa? Yang selama-lamanya itu keridhoannya Allah, karunia Allah, anugerah Allah. Kalau mau dihitung-hitung ibadah kamu, alah ya boro-boro cukup buat masuk surganya Allah. Agak cukup. Makanya kita mengharapkan keridhoannya Allah dengan apa? Dengan Allah penuhi hati kita dengan cahaya tauhid. Allah pancarkan dalam diri kita cahaya akidah hingga kita bisa punya akidah yang kuat, akidah yang kokoh, dan bisa mempertahankan apa yang kita imani sampai kepada berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah modal untuk kita mengerjakan semua perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu kewajiban ini menjadi jalan untuk sampainya kita kepada kewajiban-kewajiban yang lain. Kenapa? Semua perintah ibadah, sholat, puasa, haji, zakat, undangannya ya ayyuhalladzina amanu, yang diundang orang iman. Kutiba alaikumusiyam, diundang sholat, diundang zakat, diundang, semua undangannya untuk ya ayyuhalladzina amanu. Untuk modal iman bagaimana? Ya ini modalnya. Kamu gak akan bisa sampai kepada iman kecuali kamu sampai kepada mengenali Allah Subhanahu wa ta'ala dengan benar. Maka ini akan kita jadikan modal menambahkan keimanan kita, yang mana sebentar lagi kita akan masuk bulan suci Ramadan, dan kita berharap bahwa puasa kita lebih baik dari puasa di bulan yang lalu. Ini kita tawakuf atau belum? Gua nanya sama dia kan. Oh udah mepet. Jadi ini sekalian kita wasiat untuk Ramadan. Bagaimana pentingnya Ramadan itu kita jalani dengan modal iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa Ramadan yang kita laksanakan, puasa yang kita laksanakan sebulan penuh dengan keadaan kita paginya puasa, menahan lapar, menahan haus yang begitu berat, malamnya kita ibadah kepada Allah yang banyak, dan itu semua tidak bisa memasukkan kita ke dalam surga. Kenapa? Karena puasa itu makhluk, ibadah itu makhluk, iman itu makhluk. Yang memasukkan kita kepada surga apa? Allah. Bukan makhluk, bukan. Pahala itu makhluk. Bagaimana kamu mengejar-ngejar pahala? Yang kamu kejar adalah keridhaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita puasa dengan modal iman, kita tahu bahwa apa yang kita kerjakan puasa itu untuk taat kepada Allah. Urusan masuk surga itu prerogatif Allah. Allah yang memilihkan. Hingga
Sholat kita, puasa kita, haji kita murni kita kerjakan untuk Allah, untuk pengabdian kita, untuk kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baktinya kita kepada Allah bukan dengan tujuan surga atau yang lain-lainnya. Begitu pula ketika kita menahan sesuatu, kita tidak makan, tidak minum, jangan dianggap itu semua yang membuat kita badannya lemes. Nanti kalau sudah di depan kita ada cola, ada apa lagi? Es buah, pacar Cina, pacar Arab kayak sekali-kali pacar Cina aja. Ada mie goreng, ada bakwan. Jangan dianggap itu semua yang bikin kenyang, jangan. Pikiran kita begitu. Kalau gua makan, itu semua nggak bisa bikin kenyang, enggak. Buktinya di pikiran kamu yang kamu beli satu meja, giliran makannya dimakan setuap, kenyang. Yang bikin kenyang siapa? Allah, bukan itu, bukan. Jadi orang yang puasanya dengan modal iman, nanti puasanya mendapatkan pahala dari Allah, puasanya mendapatkan keridhaan dari Allah. Siapa yang puasanya dapat pahala, hitungan pahalanya enggak terhingga, karena Allah akan berikan pahala sesuai dengan kehendaknya Allah. Allah berfirman dalam hadits qudusinya apa? As-saumu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untukku, maka pahalanya aku khususkan, aku yang memberikannya. Ibadah yang lain malaikat yang hitung, sholat, zakat, haji, tapi puasa Allah yang langsung memberikan pahalanya. Karena puasa itu nggak ada yang tahu, antara manusia nggak ada yang tahu Allah. Kamu masuk kamar mandi, masuk air separuh, keluar separuh, nggak ada yang tahu. Mana ada yang tahu? Ada korting sedikit, orang taunya keluar aja kumur-kumur. Tapi yang tahu ada kortingnya kan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah yang akan memberikan kebaikan atas ibadah-ibadah kita. Jadi segala sesuatunya dimulai dengan iman, dengan menyandarkan sesuatu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berharap apa yang kita kaji, apa yang kita pelajari sekarang ini kita tawakufkan sementara, kita tutup sementara, tapi nutupnya jangan rapet, nggak buka lagi. Beran nutupnya biasa, nggak usah digembok, nggak usah. Kita akan tutup sesuatu yang kecil, akan kita buka sesuatu yang besar, insya Allah. Mudah-mudahan kita semua diberikan keberkahan oleh Allah di bulan Sya'ban, dipanjangkan umur kita sampai bulan Ramadan. Allah tambahkan kepada kita iman yang kuat, Allah berikan kita kesehatan yang sempurna, ibadah yang sempurna, hingga kita bisa sampai kepada melaksanakan perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah karuniai kita malam Lailatul Qadar. Allah karuniai kita dengan berbagai macam anugerah di bulan Ramadan, hingga kita keluar Ramadan menjadi orang-orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan keadaan minal aidin wal faizin al maghbulin, hingga kita menjadi orang-orang yang seperti dilahirkan kembali oleh orang tuanya. Amin ya rabbal alamin. Saya khususnya yang mengajarkan di sini, membacakan kitab di sini, minta maaf yang seluas-luasnya apabila dalam pengajian kita, dalam membacakan kitab ada sikap yang kurang baik, ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, agar dalam Ramadan ini betul-betul kita bisa menyelesaikan semua urusan kita kepada manusia. Tinggal masuknya Ramadan, urusan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saja, banyak kurang dari saya mohon dimaafkan.
hadana Allah wa iyyakum ajma'in wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana i'tarafna bi annana iktarafna wa annana asrafna la ladha ashrafna fatub alaina taubah taghsil kulli haubah wastur lana aurati wa amin raati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ihwani wa sairil hillani wa kulli dhi mahabbah au jiratin au suhbah al muslimina ajma'ina rabbi fadlan wa judan mannan la biktisabi minna bil mustafa rasulina dhabi kulli suli alaihi andal habbi wa alihi wa sahbihi dada tazih fil bad'i wa tanahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.